Sementara di negara kita itu dengan mudahnya menjadi seorang guru begitu. Saya ingin memulai video ini dengan sebuah kalimat sederhana, yaitu pendidikan itu tidak lebih baik dari kualitas gurunya. Kalimat ini bukan untuk menyalahkan guru, tapi untuk mengajak kita berpikir lebih jujur bagaimana sistem pendidikan kita yang telah kita bangun bersama. Karena apa? Karena seringkali ketika kita mendengar kabar pendidikan di negara kita yang belum maju, yang disalahkan adalah anak-anaknya, kemudian juga teknologinya, kurikulumnya, dan sebagainya. Padahal ada masalah yang lebih kompleks daripada itu. Di antara masalah yang sangat kompleks, saya coba paparkan di sini ada beberapa, yaitu yang pertama adalah cara pandang kita terhadap profesi guru. Di masyarakat kita pada umumnya, ketika ada seseorang yang menyandang status sebagai guru, maka mereka menganggap bahwasanya profesi itu adalah profesi yang paling mulia. Dan itu memang kita akui bersama bahwasanya profesi guru adalah profesi yang paling mulia. Tapi cara pandang itu sekarang tampaknya mulai bergeser, di mana profesi guru itu diterjemahkan sebagai keamanan hidup, bukan sebagai tanggung jawab keilmuan. Apalagi ketika mendengar kata yang namanya PNS atau P3K. Bukan berarti menyalahkan atau menyudutkan PNS atau P3K ya. Mereka melalui proses yang sangat ketat, mereka melalui proses tes yang transparan dan objektif. Tentunya mereka yang lulus PNS dan P3K, mereka yang sudah kompeten untuk mendidik begitu. Tetapi yang perlu kita soroti di sini adalah cara pandang masyarakat, bahwasanya kalau tidak PNS belum sukses begitu. Ya, kita akui bersama kalaupun memang gaji PNS itu masih ya katakanlah sedang begitu, tapi cara pandang masyarakat membentuk bahwasanya PNS dan P3K itu adalah profesi yang paling aman segi ekonomi dan stabil begitu, apalagi dia sebagai guru begitu, yang mana kerjanya menurut mereka tidak terlalu berat. Padahal menjadi guru itu tanggung jawabnya itu luar biasa beratnya begitu. Ini tentunya bukan kesalahan individu, tetapi adalah konsekuensi dari sistem dan cara pandang kolektif kita. Apa dampaknya ketika cara pandang bahwasanya guru dan sekaligus yang menyandang PNS sebagai status hidup yang paling aman, semuanya ingin menjadi seorang guru PNS atau P3K, dan mereka berlomba-lomba. Apa yang terjadi? Yang terjadi di lapangan adalah banyaknya peminat kuliah di keguruan begitu. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi guru dan PNS begitu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah menjamurnya kampus-kampus keguruan. Di mana-mana itu pasti ada sekarang. Karena apa? Karena memang sangat diminati begitu. Sehingga dari segi kuantitas kita lulusan keguruan itu sangat banyak sekali, karena memang banyak kampus-kampus keguruan. Tapi nggak tahu dari segi kualitas. Nah, segi kualitas patut kita perlu bertanya pelan-pelan. Yang pertama, apakah semua yang masuk benar-benar siap menjadi pendidik? Yang kedua adalah apakah proses pembentukan selama kuliah keguruan itu memang cukup ketat? Dan yang ketiga adalah apakah proses seleksi masuk dan keluar itu sudah sepadan dengan tanggung jawab profesinya begitu. Pertanyaan ini bukan untuk merendahkan profesi guru ya, tetapi untuk agar guru itu tidak kehilangan bobotnya. Selanjutnya adalah kurikulum. Cara pandang kita kalau untuk memajukan pendidikan itu ganti kurikulum. Padahal kurikulum itu adalah peta aja. Kurikulum bagaimanapun baiknya kurikulum, kalau gurunya tidak disiapkan, bingung, lelah, atau terpaksa berjalan, sebaik apapun kurikulumnya, maka tidak banyak menolong. Karena apa? Karena kurikulum itu sejatinya hanyalah sebagai peta, sementara penunjuk jalannya adalah gurunya itu. Apa yang harus dilakukan? Tentunya sekali lagi adalah tentang kesejahteraan guru begitu. Dimana kita di negara kita ini banyak sekali kasta-kasta guru, baik itu PNS, P3K, kemudian guru swasta, guru ini, guru honorer dan sebagainya. Nah, itu terjadi ketimpangan tentunya, baik itu ketimpangan ekonomi, bahkan juga ketimpangan kualitas yang terjadi begitu. Saya percaya satu hal, bahwasanya guru itu harus hidup layak dan bermartabat. Tentunya kalau pemerintah menginginkan guru itu menjadi fokus di bidangnya, maka urusan dapur dan urusan ekonominya itu harus dipenuhi semuanya, agar guru itu tidak kemana-mana, agar guru itu saat mengajar fokus di pembelajarannya, agar guru itu selalu fokus terhadap pengembangan dirinya, sehingga dia selalu update dan bisa update dan bisa mengajarkan siswanya sesuai dengan kebutuhan zamannya begitu. Tetapi kalau misalkan urusan ekonominya itu belum dipenuhi,
urusan dapurnya belum dipenuhi, maka yang terjadi adalah banyak guru yang tidak fokus, bahkan ada yang melakukan mencari ekonomi demi keluarga, demi menghidupi keluarganya begitu. Alhamdulillah, di sisi lain pemerintah sudah sangat perhatian, tentunya menaruh perhatian besar terhadap dunia pendidikan yang saat ini, di mana guru-guru sekarang itu ada PPG Daljab yang besar-besaran. Tentunya ini juga sangat membantu barangkali secara ekonomi. Kemudian juga ada penyetaraan bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi sarjana, ada beasiswa untuk S1 yang perlu kita ketahui bersama, dan juga pemerintah melakukan meningkatkan fasilitas terutama di bidang digitalisasi sekolah. Tetapi di sisi lain yang perlu kita ketahui bersama adalah kesejahteraan itu juga membawa konsekuensi ya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kenapa? Semakin tinggi penghargaan yang diberikan negara, tentunya semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Artinya apa? Peningkatan gaji itu, peningkatan kesejahteraan itu perlu berjalan bersama dengan pengkaderan yang serius, terutama di kampus-kampus keguruan. Kuncinya adalah kesejahteraan itu harus ditingkatkan bagi para guru dan sebagainya. Tetapi juga profesi guru itu jangan dipandang remeh begitu. Tentunya saat pengkaderan itu ya janganlah dibikin hal enteng, dibikin opsi yang paling nyaman begitu seleksinya. Sehingga apa? Sehingga lulusan keguruan itu benar-benar terseleksi, baik itu seleksi kompetensinya juga seleksi alat gitu. Sehingga mereka ketika lulus menjadi calon-calon guru, mereka benar-benar siap mendidik generasi muda di Indonesia begitu. Kemudian tentunya adalah pembinaan berkelanjutan. Pemerintah alhamdulillah sudah menaruh perhatian besar terhadap pembinaan ini, terutama ketika pergantian kurikulum. Tentunya ada pelatihan yang cukup serius. Kemudian juga etika profesi yang perlu dijaga begitu. Ini bukan soal menghakimi ya, tapi ini soal menjaga kehormatan profesi guru itu sendiri. Perlu ketahui bahwasanya di zaman dulu, terutama di zaman Abbasiyah, gaji guru itu sangat besar karena memang kunci peradaban itu kan ada di gurunya tadi. Gaji guru sangat besar di sana, bahkan kalau dikalkulasi ke zaman sekarang 1 tahun itu bisa mencapai miliaran. Tetapi yang perlu diketahui adalah di zaman Abbasiyah untuk menjadi guru itu tidaklah mudah. Banyak kompetensi yang harus dipenuhi oleh seorang guru. Walaupun itu guru umum, banyak kompetensi yang harus dipenuhi. Sementara di negara kita itu dengan mudahnya menjadi seorang guru begitu.